Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ardia Regita Cahya dari Tadris Biologi IAIN Metro Lampung, kelas A semester 6. Nah, di sini saya akan membuat suatu video mengenai ekspresi gen. Nah, untuk yang video pertama itu kan mengenai gen, DNA, dan kromosom. Nah, selanjutnya ini adalah ekspresi gen. Nah, apa sih ekspresi gen itu? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video ini sampai akhir. Let's go! Nah, jadi ekspresi gen itu apa sih? Nah, ekspresi gen merupakan proses penerjemahan DNA di dalam sel menjadi RNA dan diteruskan menjadi protein. Nah, protein sendiri adalah gabungan dari asam-asam amino dan proses sintesis protein membutuhkan asam amino sebagai bahan mentah. Asam amino umumnya dijumpai berjumlah 20 dan berkumpul di sitoplasma. Nah, tahapan ekspresi gen ini ada dua. Yang pertama tahap transkripsi dan yang kedua tahap translasi. Nah, apa sih tahap transkripsi dan translasi itu? Jadi yang pertama nih, tahap transkripsi. Nah, transkripsi adalah tahapan pengubahan DNA yang merupakan gen menjadi mRNA atau RNA duta dengan bantuan berbagai faktor pendukung lainnya. Nah, hasil dari transkripsi ini apa sih? Jadi, hasil dari transkripsi di eukariotik yang terjadi di inti sel atau nukleus DNA akan menghasilkan RNA duta atau RNA-D. Nah, transkripsi sendiri mempunyai 3 tahap atau proses. Yang pertama ada tahap inisiasi, ada tahap elongasi, dan yang terakhir terminasi. Nah, pada tahap inisiasi diawali dengan penempelan dan pengikatan RNA polimerase pada daerah tertentu di DNA. Kemudian rantai ganda atau double helix pada DNA dibuka. Lalu nukleotida dirangkai pada codon start AUG. Kemudian pada tahap elongasi terjadilah pemanjangan untai RNA. Lalu pada tahap terminasi terjadi apa nih? Nah, jadi pada tahap terminasi kompleks sintesis RNA terlepas dari untai DNA. Sintesis RNA berhasil. Nah, jadi itu tadi tentang transkripsi. Terus yang translasi bagaimana? Nah, tahap translasi itu adalah tahapan penerjemahan mRNA menjadi polipeptida dengan bantuan ribosom. Nah, pada tahap translasi, penerjemahan untaian nukleotida mRNA menjadi rangkaian asam amino suatu protein. Nah, penerjemahan tersebut berdasarkan kode genetik atau kodon. Nah, kodon-kodon itu terdiri dari 3 nukleotida berurutan yang mengkode suatu asam amino. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Let's go! Di dalam makhluk hidup terdapat sel. Kemudian, di dalam sel terdapat nukleus yang mengandung genom. Pada genom terdapat kromosom. Kromosom tersebut mengandung untaian panjang yang disebut dengan gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA yang mampu membuat protein ketika DNA tersebut ditukar. Ada saatnya DNA melekat pada enzim. Di enzim RNA polimerase, rantai double helix DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam mengikat nukleotida DNA pada rantai yang paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Sebelum terjadi proses translasi, mRNA akan mengalami penghapusan serta penambahan. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar di celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom
dengan cara bergerak bebas di cairan sitoplasma. Kemudian datanglah ribosom yang mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berkaitan dengan asam amino. tRNA telah menyiapkan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan. Karena tRNA dibaca triplet, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA, kemudian terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA. tRNA yang baru mendorong mRNA sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepas asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino ke asam amino lainnya. Hasilnya, asam amino yang tersusun menjadi rantai hingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut translasi. Jika translasi sudah selesai, maka rantai polipeptida akan terputus, kemudian polipeptida akan berubah menjadi protein. Nah, jadi itu tadi materi mengenai ekspresi gen. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila ahwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.